teman-teman semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Afni di channel Ya Razak. Di video kali ini kita akan kembali membuat lingerie ya teman-teman. Sama seperti video sebelumnya, kita sudah membuat lingerie, yaitu kita buat dari bahan kerudung ya teman-teman, dari hijab segi 4, ukuran kain 110 x 110 cm. Nah, kali ini kita akan membuat ini, modelnya seperti ini, sedikit berbeda dengan model sebelumnya. Bagi teman-teman yang mau menonton model sebelumnya, silahkan ditonton. Nanti akan saya sertakan link di kolom deskripsi. Nah, untuk ini bagaimanakah tutorialnya? Ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita hanya sedikit sekali menjahitnya, hanya dijahit di bagian sisi sini, bagian pinggir, dan sedikit di sini. Dan saya menjahitnya menggunakan jarum tangan saja, tidak menggunakan mesin jahit. Tetapi bagi teman-teman yang memiliki mesin jahit, silahkan dijahit dengan mesin jahit supaya lebih kuat. Nah, bagaimana tutorialnya? Yuk disimak terus saja videonya. Nah, teman-teman semua, ini dia hijabnya. Ini adalah hijab segi 4 ya teman-teman. Saya menggunakan hijab segi 4. Bahannya tipis sekali seperti ini. Transparan sekali ya teman-teman. Biasanya bahan seperti ini adalah bahan polikatun ya teman-teman, atau haikon. Teman-teman juga bisa menggunakan jilbab dengan bahan yang lain ya teman-teman. Nah, untuk membuatnya ini kain kita lipat segitiga ya teman-teman, seperti kita akan memakai hijab. Segitiga sama besar, dan bagian baik kainnya berada di luar ya teman-teman. Nah, kita lipat segitiga seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita akan membuat untuk di bagian dadanya ya. Nah, untuk di bagian dada, kita ambil 10 cm tingginya. Nah, ini kita lipat seperti ini. Ini tingginya dari ini ke sini 10 cm ya teman-teman. Nah, seperti ini saya sudah dapat 10 cm seperti ini. Kemudian kita kali ini akan menggunakan jarum tangan ya teman-teman. Jadi tidak akan menggunakan mesin. Jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki mesin jahit di rumah, bisa membuatnya, bisa mencontoh model seperti ini. Karena ini cukup dengan mesin jahit tangan saja teman-teman. Pertama kita di sini kita ambil kampuhnya 1 cm ya teman-teman. Nah, di sini. Terlebih dahulu benangnya jangan lupa untuk dimatikan di ujung sini ya teman-teman. Nah, ini saya sudah matikan terlebih dahulu, dan akan saya matikan lagi supaya kuat. Seperti ini. Dililitkan benangnya ke jarumnya teman-teman, lalu kita tarik seperti ini. Nah, lalu setelah seperti ini kita jahit lurus ke sini 1 cm kampuhnya ya. Ini menjahitnya sangat sedikit ya teman-teman, tidak banyak yang dijahit dengan jahit tangan ini. Jadi cocok sekali buat teman-teman yang masih pemula sekali menjahit, bisa menggunakan jarum tangan seperti ini. Hanya sedikit bagian yang dijahit. Nah, setelah seperti ini ya teman-teman, kita rapikan. Jangan berkerut dulu ya teman-teman, ini jahitannya. Nah, seperti ini dirapikan, lalu kita matikan lagi jahitannya di ujung sini. Matikannya sama seperti ini. Ini benangnya kita lilitkan ke jarumnya beberapa kali saja teman-teman. Nah, seperti ini, lalu kita tarik. Nah, dia akan sudah mati sendiri ya jahitannya teman-teman. Sekarang kita potong dulu. Ini sudah selesai untuk bagian depannya. Untuk bagian belakang, ini akan kita lipat juga. Ini kita sisihkan dulu ke sini. Ini kita lipat juga ke bagian luar belakang ya teman-teman. Nah, ini tingginya dari segitiga ini ke bagian lipatan ini. Ini kita buat 15 cm ya teman-teman. Sedikit lagi. Nah, ini 15 cm. Sudah. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Nah, kain lipatannya berada di bagian belakang sini, sedangkan yang ini berada di depan sini ya sudutnya teman-teman. Nah, nih, ini bagian depan dan ini bagian belakang. Oke, sekarang akan kita jahit lagi sama seperti bagian depan. Kita jahit di sini, kita ambil kampungnya 1 cm. Nah, di sini teman-teman, kita ambil kampungnya 1 cm, kita matikan dulu jahitannya. Sama caranya ya. Nah, kita jahit ya teman-teman. Teman-teman semua pasti bisa menjahitnya dengan jarum tangan ini ya teman-teman. Anak kecil juga pasti bisa ya teman-teman, tidak ada yang susah dalam menjahit tangan ini, jahit biasa saja. Kita jahit sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, saya jahit. Kita gunting dulu benangnya. Nah, oke teman-teman, ini untuk bagian atasnya sudah selesai ya teman-teman. Kita biarkan dalam keadaan terlipat seperti ini. Lalu kita bantu dengan jarum dulu ya teman-teman, supaya lipatannya tidak lari-lari. Nah, di sini kita bantu dengan jarum dulu. Oke teman-teman, setelah seperti ini kita lanjutkan dengan bagian yang di bagian ujung sudut sana dan sudut sini untuk bagian bawah baju ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke bagian ujungnya ini, saya lupa memberitahu kalau ini bagian depannya lebih tinggi daripada bagian belakang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bagian depan nih, lipatannya seperti ini. Nah, ini untuk bagian belakangnya di sini posisinya garis lipatannya teman-teman. Nah, ini. Jadi, lipatan segitiga bagian belakang lebih besar dari lipatan segitiga bagian depan. Segitiga yang ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lipat dua ini kainnya, kita samakan sudut yang di bawah ini. Nah, ini kita samakan ya teman-teman seperti ini. Lalu kita ambil ini tingginya 20 cm ya teman-teman, dari sini ke sudut kain ini 20 cm kita ambil, lalu kita gunting ya teman-teman. Ini ke sini 20 cm, lalu kita gunting. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini tidak akan kita pakai. Nah, ini sudah kita potong untuk bagian sudutnya. Sekarang akan kita potong lagi bagian lipatan ini ya teman-teman. Nah, ini kita buka dulu. Sekarang kita gunting bagian lipatannya ini. Gini ya teman-teman, kita gunting ini sehingga dia terbentuk untuk bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, ini sudah ya teman-teman. Untuk menjahitnya bagian sisinya ya teman-teman, bagian badan kita. Nah, di sini ini kita rapikan lagi. Nah, ini manfaatnya kita bantu dengan jarum tadi ya teman-teman, jadi kainnya tidak terlepas. Nah teman-teman, untuk kerung ketiaknya kita ambil dari bagian paling atas ini ya, dari sudut sini ke bawah itu turun 25 cm. Nah, 25 cm. Jika badan teman-teman gemuk, teman-teman bisa melebihkan dari 25 cm ya teman-teman. Untuk badan 62 kilo masih aman ya teman-teman dengan menggunakan 25 cm untuk bagian kerung ketiaknya.
Kita tandain kiri dan kanan. Ini juga 25. Dari atas ini ya ke bawah ini 25. Nah, ini kita tandain depan dan belakang. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Sekarang kita lepas dulu jarumnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau menjahitnya dengan jahit mesin, bagus sekali ya teman-teman. Nah, akan lebih kuat lagi ya teman-teman. Jika ada mesin, sebaiknya menggunakan mesin jahit. Nah, untuk finishing bagian bawah ini ya teman-teman, yang kita potong ini dan bagian bawah baju, jika teman-teman memiliki mesin, teman-teman bisa menjahitnya dengan jahit kelim. Tetapi jika teman-teman tidak memiliki mesin jahit dan malas untuk mengelim jahit tangan karena panjang ya teman-teman, teman-teman bisa menggunakan lilin ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya. Nah, ini teman-teman saya sudah menyediakan lilin seperti ini ya. Nah, ini kita lakukan sebelum kita menjahit sisi ini ya teman-teman. Jadi pinggiran bahan yang telah kita gunting ini kita dekatkan ke lilin seperti ini, seperti kita membakar pita ya teman-teman. Nah, seperti ini. Insya Allah dia nanti tidak akan berbulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Hati-hati jangan terlalu, nah seperti ini saja, jangan terlalu dekat juga ke lilinnya ya teman-teman. Kita dekatkan saja seperti ini sehingga pinggirannya mati ya teman-teman, jadi tidak akan berbulu. Nah, kita kerjakan ini sampai semua bagian yang telah kita gunting tadi ya teman-teman. Begini saja finishingnya, tidak apa-apa. Tapi jika teman-teman memiliki mesin jahit, sebaiknya dijahit kelim ya teman-teman, biar lebih kelihatan lebih bagus lagi. Nah ini teman-teman, nah ini dia tidak berbulu lagi seperti ini yang sudah kita bakar ya teman-teman dengan lilin. Nah, teman-teman bisa lanjutkan sampai selesai ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk menyatukan bagian sisinya ini, sekarang kita balik dulu kainnya. Sekarang bagian baik kain kita pertemukan dengan bagian baik kain ya teman-teman, sehingga bagian buruk kainnya berada di bagian luar. Ini lipatan segitiga sekarang berada di dalam ya teman-teman, dua-duanya. Kita samakan ujung yang bagian sini paling bawah, kita temukan seperti ini sampai tanda yang kita ukur tadi. Dari atas sini tadi kita ukur 25 cm, sudah kita tandain di sini. Ini yang bertanda biru, ini akan kita jahit tangan mulai dari bawah sini sampai ke sini ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk menjahit bagian sisinya ini kita mulai dari bagian bawah sini ya teman-teman, dari sini, dari sudut sini sampai ke sini yang sudah kita tandain tadi, yang sudah kita ukur di sini ya, yang bertanda biru ini. Di sini kita jahit menggunakan jarum tangan ya teman-teman. Kita matikan dulu benangnya, jangan lupa ya teman-teman, supaya kuat benangnya dimatikan beberapa kali. Dililitkan yang sedikit banyak saja teman-teman. Nah, setelah mati seperti ini, lalu baru kita jahit sampai ke atas. Nah teman-teman, untuk menjahitnya ini, jahitnya dirapatkan ya teman-teman, jangan terlalu jarang-jarang mengambil sticknya. Nah ini sudah sampai di tanda yang biru ya. Lalu kita matikan lagi jahitannya. Matikan sekali lagi ya teman-teman. Nah sudah, ini sudah selesai. Dan bagian sisi yang satunya teman-teman kerjakan dengan cara yang sama ya, untuk bagian yang di sini.
Nah, ini teman-teman bagian sisinya sudah menyatu ya, bagian depan dan belakang sudah dijahit di bagian sisinya sini seperti ini. Ini juga. Nah, begini ya teman-teman. Sekarang akan kita balik dulu, bagian yang dalam ini akan kita balik supaya bagian bagusnya berada di luar. Sekarang kita akan memasang tali atau karet ya teman-teman untuk bagian di atas ini sebagai talinya. Teman-teman bisa menggunakan pita atau tali apa saja. Di sini saya menggunakan ini tali karet bulat ya teman-teman. Ini panjangnya 90 cm seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan pita atau tali apa saja yang ada di rumah teman-teman. Silakan sesuaikan saja dengan yang teman-teman miliki. Nah, untuk tali ini jika teman-teman mau membeli, ini pun harganya cukup murah ya teman-teman. Ini 1 meternya Rp1.500 sampai Rp2.000 ya teman-teman jika dibeli eceran. Nah, untuk tali ini ke ujungnya ini kita pasang ini peniti ya teman-teman. Ini peniti, kita pasangkan peniti, dan di sini juga kita pasangkan peniti di kedua ujung karet ini. Lalu untuk yang satu kita penitikan ke kain supaya tidak terlepas, dan untuk yang satu lagi kita masukkan ke dalam kampuh yang sudah kita sediakan, seperti memasang tali sarung guling ya teman-teman. Nah, seperti ini kita masukkan seperti ini. Kita teruskan ke bagian belakang baju. Nah, kemudian dari bagian belakang ini kita satukan ke bagian tali yang telah kita simpulkan tadi. Ini kita buka penitinya yang di sini. Nah, begini. Ini kita buka penitinya dua-duanya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu ini tali tinggal kita simpulkan saja. Nah, seperti ini saja teman-teman. Lalu bagian yang simpulan ini kita masukkan ke bagian dalam lipatan. Boleh bagian belakang, boleh di depan, boleh, supaya lebih cantik ya teman-teman, tidak terlihatan simpul talinya. Nah, sekarang sudah berada di bagian dalam sini simpulnya. Nah, begini ya teman-teman. Ini bajunya sudah selesai seperti ini. Kita coba pasang ya teman-teman. Nah, ini bajunya sudah dipakaikan patung seperti ini ya. Ini bagian depannya sebelum dikerut bentuknya seperti ini. Ini biasa saja lurus. Untuk mempercantiknya dan mempermanisnya kita bisa tarik ke depan ya teman-teman, ke tengah. Kita kerut sedikit seperti ini. Nah, jadi variasi segitiganya ini kelihatan lebih cantik daripada lurus seperti tadi. Untuk di belakangnya ini sama dengan di depan bentuknya. Nah, seperti ini. Ini juga bisa dibiarkan seperti ini saja, atau mau dikerut sedikit juga boleh ya. Sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Dan ingat, jangan dipakai baju ini di tempat umum, hanya boleh digunakan di ruangan pribadi bersama suami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.